Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada satu tempat yang bisa jadi pusat dari segalanya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia Sampang, yang katanya jadi jantung strategisnya Pulau Garam kita, Madura. Coba deh, bayangin, panasnya matahari nyengat di atas tanah yang kering kerontang, sampai retak-retak. Nah, ini bukan cuma pemandangan biasa loh di Sampang, justru ini tuh kayak kanvasnya, tempat di mana ketangguhan dan karakter orang-orangnya terbentuk setiap hari. Jadi, pertanyaannya kan, gimana ceritanya dataran yang kelihatannya gersang begini malah bisa jadi pusat strategis buat seluruh Pulau Garam? Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, buat ngertiin Sampang, kita lupain dulu deh cerita-cerita kerajaan yang besar-besar. Kisah Sampang ini lebih mendasar, lebih membumi. Ini cerita tentang sebuah komunitas yang identitasnya itu benar-benar dibentuk sama tanah tempat mereka tinggal dan keyakinan yang mereka pegang. Nah, ini nih bisa dibilang resep rahasianya Sampang. Ada 4 bahan utama. Pertama, dataran yang panas. Kedua, jalur perdagangan yang nggak pernah sepi. Ketiga, komunitas pesantren yang kuat banget. Terus, kasih bumbu budaya Madura yang kental. Keempat hal ini nih yang jadi pondasi dari semua cerita tentang Sampang. Setiap cerita pasti ada awalnya kan? Nah, buat Sampang, ceritanya dimulai dari hal yang paling dasar. Ya dari namanya sendiri dan kondisi tanahnya. Dari namanya aja nih, Sampang, kita udah bisa nebak banyak hal. Nama ini tuh asalnya dari kata sampan, yang artinya tempat terbuka atau tanah luas. Jadi ya pas banget nama ini seolah-olah ngegambarin kondisi geografisnya yang memang luas, terbuka, dan ya panas. Kondisi alam ini bukan cuma jadi background loh, justru ini yang nyetir kehidupan di sana. Tanahnya yang kering, itu malah cocok banget buat bikin garam. Posisinya juga strategis banget sebagai jalur darat. Makanya, garam dan perdagangan itu bukan lagi soal ekonomi aja, tapi udah jadi kayak DNA-nya orang Sampang dari dulu. Tapi, identitas Sampang itu nggak cuma dibentuk sama tanah doang. Ada satu kekuatan besar lain yang datang. Dan ini bakal mengubah jiwa Sampang selamanya. Lihat deh timeline ini. Awalnya kan ada pengaruh Hindu-Buddha. Terus masuk abad ke-15, datang gelombang baru. Islam masuk lewat pesisir. Dan wow, perubahannya cepet banget. Sampang langsung jadi lahan subur buat pesantren-pesantren berkembang. Nah, di tengah-tengah perubahan besar ini ada satu tokoh kunci yang nggak bisa kita lupain, Kiai Haji Abdurrahman Syafi'i. Beliau ini bukan cuma bikin pesantren, tapi juga membangun jaringan dakwah yang kuat banget. Inilah yang bikin Sampang jadi kayak mercusuar pendidikan Islam di Madura. Oke, jadi sekarang Sampang punya 2 pondasi kuat, garam dan iman. Dari sini, peran strategisnya jadi makin penting di Madura. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Yang keren dari sini tuh konsistensinya. Coba lihat, mau zamannya kerajaan, mau zamannya kolonial, perannya Sampang tuh gitu-gitu aja. Pusat administrasi, jalur logistik, sama ngurusin garam. Nggak berubah. Ini bukti kalau Sampang itu emang vital banget. Nggak peduli siapa yang lagi berkuasa. Sekarang, yuk kita sambungin semua titik-titik yang tadi udah kita bahas. Kita lihat gimana semua sejarah ini membentuk Sampang yang kita kenal sekarang. Jadi Sampang hari ini tuh ya cerminan dari masa lalunya. Garam yang jadi pusat produksi, pesantren-pesantrennya, jalur perdagangannya yang vital, sampai budaya Maduranya yang kuat. Semua ini adalah warisan hidup dari pilar-pilar yang tadi kita bahas. Garam, iman, dan posisi strategisnya. Intinya, cerita Sampang ini luar biasa banget bagaimana sebuah tanah kering bisa diubah jadi pusat ekonomi, pusat ilmu agama, dan titik strategis yang penting banget buat Pulau Garam. Keren kan? Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan besar buat kedepannya. Dengan warisan sekuat ini, garam, iman, dan strategi, kira-kira Sampang bakal ngebentuk masa depan Madura jadi seperti apa ya? Ini jadi pertanyaan menarik buat kita semua. Terima kasih sudah ikut menelusuri kisah Sampang.